Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Asma Hilmia Salsabila dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prodi Psikologi dengan nomor NIM 060352235. Kali ini aku akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt menurut Kurt Lewin. Pandangan Gestalt diaplikasikan dalam field psikologi oleh Kurt Lewin. Lewin lahir di Jerman dan lulus dari University of Berlin dalam bidang psikologi pada tahun 1914. Ia banyak terlibat dengan pemikiran Gestalt, yaitu Wertheimer dan Kohler, dan mengambil konsep psychological field juga dari Gestalt. Pada saat Hitler berkuasa, Lewin meninggalkan Jerman dan melanjutkan karirnya di Amerika Serikat. Ia menjadi profesor di Cornell University dan menjadi Director of the Research Center for Group Dynamics di Massachusetts Institute of Technology hingga akhir hayatnya di usia 56 tahun. Mula-mula Lewin tertarik pada paham Gestalt, tetapi kemudian ia mengkritik teori Gestalt karena dianggapnya tidak adekuat. Lewin kurang setuju dengan pendekatan Aristotelian yang mementingkan struktur dan isi gejala kejiwaan. Ia lebih cenderung ke arah pendekatan yang Galilean, yaitu yang mementingkan fungsi kejiwaan. Konsep utama Lewin adalah life space, yaitu lapangan psikologis tempat individu berada dan bergerak. Lapangan psikologis ini terdiri dari fakta dan objek psikologis yang bermakna dan menentukan perilaku individu. Tugas utama psikologi adalah meramalkan perilaku individu berdasarkan semua fakta psikologis yang terdapat dalam lapangan psikologisnya pada waktu tertentu. Lalu Lewin membagi konsep dalam 3 jenis. Yang pertama itu ada konflik mendekat-mendekat. Konflik ini terjadi jika seseorang menghadapi dua objek yang sama-sama bernilai positif. Yang kedua itu adalah konflik menjauh-menjauh. Konflik ini terjadi kalau seseorang berhadapan dengan dua objek yang sama-sama memiliki nilai negatif, tetapi ia tidak dapat menghindari kedua objek tersebut sekaligus. Yang ketiga ada konflik mendekat menjauh. Konflik ini terjadi jika ada satu objek yang memiliki nilai positif dan nilai negatif sekaligus. Prinsip dasar Gestalt. Interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual field memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figure and ground. Lalu ada prinsip-prinsip pengorganisasian. Yang pertama itu adalah principle of proximity, bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan atau baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Yang kedua adalah principle of similarity. Individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga ada principle of objective set. Organisasi berdasarkan mental set yang telah terbentuk sebelumnya. Yang keempat ada principle of continuity, menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapatkan tidak lengkap. Yang kelima ada principle of closure, bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Yang keenam ada principle of figure and ground, yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu figure atau bentuk dan ground atau latar belakang. Ya, aplikasi prinsip Gestalt. Yang pertama itu ada belajar. Pengalaman menilik atau insight, yaitu bahwa proses menilik memegang peranan penting dalam perilaku, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, yaitu bahwa kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Lalu ada perilaku bertujuan atau purposive behavior, yaitu bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Insight adalah pemecahan masalah secara jitu muncul setelah adanya proses pengujian berbagai dugaan atau kemungkinan. Setelah adanya pengalaman insight, individu mampu menerapkannya pada problem sejenis tanpa perlu melalui proses trial error lagi. Konsep insight ini adalah fenomena penting dalam belajar, ditemukan oleh Kohler dalam eksperimen yang sistematis. Timbulnya insight pada individu tergantung pada yang pertama kesanggupan. Kesanggupan berkaitan dengan kemampuan intelijensi individu.
Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman yaitu dengan belajar individu akan mendapatkan suatu pengalaman dan pengalaman itu akan menyebabkan munculnya insight. Yang ketiga ada taraf kompleksitas dari suatu situasi, yaitu semakin kompleks masalah maka akan semakin sulit untuk diatasi. Yang keempat ada latihan. Latihan yang rutin akan meningkatkan kemampuan insight dalam situasi yang bersamaan. Yang kelima ada trial and error. Apabila seseorang tidak dapat memecahkan suatu masalah, seseorang akan melakukan percobaan hingga akhirnya menemukan insight untuk memecahkan masalah tersebut. Memori adalah hasil persepsi terhadap objek yang meninggalkan jejak ingatan. Dengan berjalannya waktu, jejak ingatan ini akan berubah pula sejalan dengan prinsip-prinsip organisasional terhadap objek. Lalu ada implikasi Gestalt. Pendekatan fenomenologi menjadi salah satu pendekatan yang eksis di psikologi. Dengan pendekatan ini, para tokoh Gestalt menunjukkan bahwa studi psikologi dapat mempelajari higher mental process yang selama ini dihindari karena abstrak namun tetap dapat mempertahankan aspek ilmiah dan empirisnya. Fenomenologi memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah psikologi. Lalu yang terakhir ada hukum-hukum belajar Gestalt. Dalam hukum-hukum belajar Gestalt ini terdapat hukum-hukum pokok, yaitu hukum Prägnanz dan 4 hukum tambahan atau subsidiar yang tunduk kepada hukum yang pokok itu, yaitu hukum-hukum keterdekatan, ketertutupan, kesamaan, dan komunitas. Ya, sekian video yang dapat aku sampaikan. Terima kasih buat yang udah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.